Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang model-model prosedural pengembangan kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan, saya Deniza Ilham Syahrobi. Saya Akina Hawa Maharani SW dan rekan saya Ardika Andriani. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai model pengembangan kurikulum yang ada dalam dunia pendidikan, serta mempelajari berbagai kelebihan dan kekurangan dari setiap model tersebut, guna merancang kurikulum yang relevan dengan era sekarang. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang model-model pengembangan kurikulum. Pengertian dari model adalah suatu pola yang akan dibuat atau dihasilkan. Sedangkan pengembangan kurikulum adalah suatu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh pengembang kurikulum agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Maka pengertian dari model prosedural pengembangan kurikulum adalah suatu kerangka kerja yang disusun secara sistematis berupa langkah-langkah atau prosedur yang urut dan harus diikuti dalam proses merancang atau designing, menerapkan atau implementation, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Model-model prosedural pengembangan kurikulum ini ada 4 yang sering digunakan menurut pakar ahli. Pemilihan model pengembangan kurikulum ini tidak hanya dilihat dari kelebihan model-model itu, namun juga perlu disinkronkan dengan sistem pendidikan dan pengelolaan pendidikan yang sedang dijalankan. Model yang pertama yaitu model Tyler. Model Tyler ini menekankan pada penetapan tujuan pembelajaran yang jelas. Ada 4 langkah dalam pengembangan kurikulum model ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, memilih pengalaman belajar yang relevan dengan tujuan. Yang ketiga, mengorganisir pengalaman belajar secara efektif. Tyler ini mengusulkan 3 kriteria utama dalam mengorganisir pengalaman belajar, yaitu kontinuitas atau keberlanjutan, urutan, dan integrasi atau keterkaitan dengan pelajaran lainnya. Yang keempat yaitu mengevaluasi keefektifan pengalaman belajar. Model ini itu memiliki kelemahan yaitu terlalu berfokus pada tujuan yang bisa diukur. Artinya, prioritas utama dalam model ini adalah tujuan yang mudah dilihat dan diuji. Contohnya seperti aspek kognitif dan psikomotor. Sehingga tujuan yang bersifat afektif atau berkaitan dengan perasaan, nilai, dan karakter itu dapat terabaikan karena proses evaluasi yang akurat dari tujuan yang bersifat afektif ini cenderung lebih sulit. Yang kedua yaitu model TABA. Model ini menggunakan pendekatan akar rumput atau grassroots atau model down top, yaitu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Terlaksananya pengembangan kurikulum model ini didasari oleh dorongan dari pihak sekolah atau guru dari hasil pengalaman yang dirasakan, di mana kurikulum yang sedang berjalan dirasa terdapat beberapa masalah atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan dan potensi yang tersedia di lapangan. Terdapat 7 langkah pengembangan kurikulum dalam model ini. Yang pertama yaitu diagnosis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, perumusan tujuan. Yang ketiga, pemilihan isi atau konten yang valid dan relevan. Yang keempat, organisasi isi atau konten dengan mempertimbangkan kematangan peserta didik, prestasi akademik, dan minat mereka. Yang kelima, pemilihan pengalaman belajar. Konten harus disajikan dengan melibatkan peserta didik di dalamnya. Yang keenam, organisasi kegiatan pembelajaran. Diatur berdasarkan urutan konten dan karakteristik peserta didik. Yang ketujuh yaitu evaluasi. Menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Model ini memiliki kelebihan yaitu memanfaatkan keterampilan berpikir kritis tingkat tinggi atau HOTS. Model ini membangun keterampilan pemahaman seperti inferensi, mensintesis, dan meringkas. Adapun kekurangan dari model TABA ini yaitu cakupan materinya lebih sedikit karena berfokus pada pendalaman materi dan keterampilan berpikir. Selanjutnya yaitu model Oliva. Model Oliva ini menekankan pada fakta bahwa
Kebutuhan peserta didik sebagai individu tidak selalu sama dengan kebutuhan peserta didik sebagai anggota masyarakat secara umum. Model ini ada 12 langkah-langkah dalam pengembangan kurikulumnya, yaitu yang pertama, menetapkan dasar filsafat atau filosofis, pandangan tentang hakikat belajar dengan mempertimbangkan hasil analisis kebutuhan umum siswa dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu menganalisis kebutuhan masyarakat tempat sekolah itu berada, kebutuhan khusus siswa, dan urgensi dari disiplin ilmu yang harus diajarkan. Yang ketiga yaitu merumuskan tujuan umum kurikulum. Yang keempat, merumuskan tujuan khusus kurikulum. Yang kelima, organisasi rancangan implementasi kurikulum. Selanjutnya, menjabarkan kurikulum dalam bentuk perumusan tujuan umum pembelajaran. Yang ketujuh yaitu merumuskan tujuan khusus pembelajaran. Yang kedelapan, menetapkan strategi pembelajaran. Yang kesembilan, menyeleksi dan menyempurnakan teknik penilaian yang akan digunakan. Yang ke-10, mengimplementasi strategi pembelajaran. Yang ke-11, evaluasi pembelajaran. Dan yang ke-12, evaluasi kurikulum. Model ini memiliki kekurangan yaitu kurang menekankan pada aspek praktis implementasi dan kurang adaptif terhadap perubahan yang cepat, mengingat sifatnya yang sistematis dan komprehensif. Selanjutnya yaitu model Beauchamp. Dalam model ini ada 5 langkah utama yang saling berkaitan dan berurutan dalam proses pengembangan kurikulum. Yaitu yang pertama, menetapkan arena, yaitu menentukan fokus dan batasan kurikulum, seperti tingkat pendidikannya, mata pelajaran, dan latar belakangnya. Kemudian yang kedua, penentuan personil, yaitu menentukan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, seperti staf ahli kurikulum dan lainnya. Yang ketiga yaitu organisasi dan prosedur, yaitu membentuk struktur tim dan menetapkan cara kerja yang mencakup tujuan umum dan khusus, isi, pengalaman belajar, evaluasi, dan desain kurikulum. Yang keempat yaitu mengimplementasikan kurikulum. Yang kelima, evaluasi kurikulum, yaitu dilakukan setelah semua kebutuhan untuk kepentingan implementasi kurikulum sudah terpenuhi dan dapat dilaksanakan. Mencakup pelaksanaan kurikulum, desain kurikulum, hasil belajar, keseluruhan sistem kurikulum. Baik, masuk ke pengertian perangkat belajar. Perangkat pembelajaran adalah kumpulan alat atau dokumen yang digunakan oleh guru sebagai pedoman dalam menyusun, merencanakan, dan melaksanakan proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini biasanya disusun sendiri oleh guru pada awal tahun pembelajaran dan berisi berbagai materi pengajaran yang mendukung kegiatan belajar mengajar agar lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya ada ragam perangkat pembelajaran pada kurikulum merdeka. Perangkat pembelajaran pada kurikulum merdeka berbeda dengan kurikulum sebelumnya dan terdiri dari beberapa komponen utama yang membantu guru dalam merancang pembelajaran yang terstruktur dan efektif. Yang pertama ada alur tujuan pembelajaran atau ATP, yaitu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara berkelanjutan dari satu kompetensi ke kompetensi lain. Yang kedua ada capaian pembelajaran atau CP, yaitu adalah kompetensi inti yang harus dicapai oleh siswa pada setiap fase pembelajaran dan menggantikan konsep kompetensi dasar atau KD. Yang ketiga ada modul ajar, yaitu adalah materi ajar yang disusun untuk mendukung capaian pembelajaran. Yang keempat ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, yaitu adalah standar atau kriteria yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh siswa. Yang kelima ada program tahunan, yaitu adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk jangka waktu 1 tahun ajaran. Yang keenam ada program semester, yaitu adalah rencana pembelajaran rinci untuk 1 semester. Yang ketujuh ada pemetaan tujuan pembelajaran, yaitu adalah menghubungkan tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran dan kompetensi siswa. Yang kedua ada ragam perangkat pembelajaran pada kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, perangkat pembelajaran adalah pedoman guru yang disusun untuk mendukung proses belajar mengajar. Perangkat ini harus dipersiapkan di awal tahun pelajaran dan terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama yaitu ada silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran yang memuat kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran,
penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua, ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Itu adalah sebuah rencana pembelajaran yang dikembangkan dari silabus untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada kalender akademik, yaitu adalah satu kegiatan akademik yang akan dilakukan selama 1 tahun. Umumnya, kalender akademik ini terdiri dari 2 macam, yaitu kalender akademik semester ganjil dan semester genap. Yang keempat, ada program tahunan, yaitu adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada program semester, yaitu adalah rencana pembelajaran yang lebih rinci untuk 1 semester. Yang keenam, ada rincian pekan efektif atau RPE, yaitu adalah hitungan jumlah keseluruhan dari pekan atau pertemuan yang efektif dari kegiatan pembelajaran di sekolah selama 1 tahun. Yang ketujuh, ada buku absen. Buku absen adalah buku yang di dalamnya terdapat nama lengkap siswa pada satu kelas. Yang kedelapan, ada buku jurnal, yaitu adalah buku catatan sikap siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kesembilan, ada buku penilaian, yaitu adalah buku yang digunakan oleh guru untuk mencatat berbagai informasi dari hasil evaluasi belajar siswa. Yang kesepuluh, ada bundel portofolio, yaitu adalah kumpulan tugas-tugas yang dikerjakan oleh siswa. Yang ke-11, yaitu ada bank soal, yaitu adalah buku yang berisi kumpulan soal-soal yang akan diberikan pada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan meningkatkan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah dalam aktivitas belajar. Dan yang terakhir, ada media pembelajaran, yaitu adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kesimpulannya, pengembangan kurikulum merupakan elemen penting dalam dunia pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Berbagai model pengembangan kurikulum seperti model Taylor, model Taba, model Olivia, dan model Beauchamp menawarkan pendekatan yang berbeda dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi kurikulum. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, bisa di forum diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.